hasil madu saya itu laris manis mas, sangat baik untuk menjaga imunitas. Mereka akan gitu. tertarik sendiri. Tanaman itu melimpah, nggak sampai satu tahun sudah pecah, biasanya setengah tahun. Tetapi kalau madu lanceng khasiatnya mas lebih luar biasa. Ini menarik banget ini. Kan kita sekarang lagi bareng-bareng nih merasakan masa pandemi seperti ini. Itu kira-kira ada nggak sih perbedaan untuk bisnis madu lanceng sendiri sebelum dan sesudah masa pandemi kayak gini? Boleh cerita ya mas ya? Silakan. Sebelum dan sesudah saya merasakan yang sangat beda. Kalau sebelum peminatnya itu sedikit. Oh gitu. Iya. Kalau sesudah pandemi hasil madu saya itu laris manis mas. Wah gitu. Dan permintaan balok, stup lanceng ini semakin banyak. Untuk baloknya ini? Iya, stup ini, stup ya, rumah lanceng ini makin banyak. Wow. Karena apa ya? Mungkin untuk menjaga imun mereka membutuhkan madu lanceng. Kan khasiat madu lanceng itu sangat baik untuk menjaga imunitas sesuai dengan program pemerintah herd immunity. Betul. Wah, jadi justru malah permintaannya itu lebih banyak, meningkat. Itu. Nah, wah ini menarik nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang pengen apa yang kemarin ya amit-amit ya udah kena, ada beberapa teman saya juga beberapa kena PHK juga banyak banget. Mungkin pengen sisa dana silahkan mencoba bisnis madu lanceng ini. Kalau mau pengen nanya, silahkan ke rumahnya Mas Arif juga, silahkan ini di Gura sini itu bisa banget. Dan juga untuk baloknya ini ada nggak syarat khusus atau misalkan ini untuk jadi balok untuk pekerja madu lanceng ini kira-kira syaratnya apa sih? Luasnya berapa? Tebalnya gimana? Syarat yang pasti itu tidak ada mas. Karena setiap orang punya pemahaman sendiri-sendiri. Oh iya. Kalau saya menggunakan tebal yang standar saja lah mas, di gergajian itu ada. Jadi kalau ininya lumayan tebal, kayunya bagus, lanceng ini akan betah nyaman tinggal di sini. Gitu. Daripada yang tipis, mungkin rasanya kan kurang nyaman di dalam. Iya, tipis tuh gimana ya? Kalau ada matahari dikit kepanasan gitu. Nah, kalau paling baik kayunya kayu apa, Pak? Wah, kalau saya bilang itu kalau melihat cerita orang-orang dulu dan rumah-rumah orang dulu yang dari jati itu banyak lancengnya. Berarti kalau jati itu bagus ya. Oh gitu. Tapi kalau jati kita juga mahal. Ya, iya mahal juga produksinya. Iya, Pak. Paling tidak saya menggunakan ini mbak dari kayu nongkol, kadang juga wadang, seadanya kok mas. Tapi yang penting bagus maksudnya. Gitu ya. Dan bahkan beberapa teman saya itu hanya menggunakan kayu sengon juga sudah bisa. Kayu sengon aja sudah bisa ya? Atau kayu triplek yang sudah ada di toko itu bisa. Wow. Sebenarnya sangat mudah kalau membuat sendiri itu. Lebih itu ya mas ya, lebih irit ya. Lebih irit. Plus juga mungkin pekerja madu juga ngelihat, wah ini aku dibikinin sendiri loh. Gitu. Iya. Wah, kan mereka juga sayang ya. Makin sayang sampai segininya loh, geraji dewe owner kita tuh geraji dewe buat rumah kita. Mereka makin rajin nanti kalau nonton itu ya. Keren. Terus untuk satu koloni nih mas, satu koloni ini masa panennya itu bisa berapa kali sih? Satu koloni mas itu bisa panen berkali-kali mas. Jadi setiap 3 bulan kita bisa panen, enaknya itu. Oh, setiap 3 bulan sekali kita panen, 3 bulan berikutnya lagi kita panen. Bayangkan kalau kita punya banyak itu kan enak, setiap bulan sekali punya. Kita punya income pasif lah. Pasif income dan nggak ribet ya. Nggak ribet. Dan nanti kalau misalkan nanti kita lihat, wah ini kok kayaknya ratunya ini udah mulai tua atau itu, kita bisa memakai cara yang tadi. Bisa. Atau dibiarkan sendiri, nanti akan ada pecah koloni mas. Oh ada ya? Pecah koloni coba gimana sih? Pecah koloni begini, kalau di sini sudah ada ratu, dia bertelur ratu, calon telur ratu sendiri, maka dia akan secara alami rancang pekerja itu di luar berputar-putar. Oh gitu. Buahnya. Nah itu nanti kalau sudah menetas, maka dia akan mencari tempat baru, karena tidak mungkin dalam satu kota itu ada 2 ratu. Ya. Nah, mencari tempat sendiri, kita bisa menyiapkan, membuat jebakan atau bagaimana
atau dibuatkan seperti ini yang dikasih propolis ini warnanya. Mereka akan gitu. tertarik sendiri nanti. Mencium aromanya sudah khas ya. Terus wah, itu menarik nih teman-teman. Jadi memang kerja alam kayak gitu, Pak ya. Iya, aku suka kerja alam. Kerja alam kayak gitu, Pak ya. Jadi kita tuh nggak perlu kayak mau mengandalkan otak kita, itu udah alam yang bekerja. Ratunya nanti ini insya Allah udah adalah perpecahan apa tuh namanya tadi? Perpecahan koloni ya. Pecah koloni namanya. Pecah koloni. Kayak perpecahan fraksi ya, kayak apa ya. Tapi ini pecah koloni ini keren banget. Dan biasanya 1 tahun sekali itu ada. 1 tahun sekali ada. 1 tahun sekali pecah koloni. Tapi kalau vegetasi di sekitar rumah kita, tanaman itu melimpah, nggak sampai 1 tahun sudah pecah, biasanya setengah tahun. Jadi semua tergantung pada alam, Mas Mangi. Tergantung alamnya. Itu penting banget buat kita juga pastinya untuk lihat-lihat tempat ya kalau pengen itu. Iya. Bayangin kalau mau nanam madu lanceng di tengah kota kan ya susah, Pak. Ya. Pembunuhan massa, Mas. Tadi kita sempat ngobrol, kita pernah ada yang ngelihat ada madu taruh di satu gedung, di ruangan gede itu. Ini gimana nasibnya, mereka cari makannya gimana? Terus kayak gitu kan mereka kayak mensiasati alam ya, padahal ya itu kerja alam sudah yang paling bagus menurut kita ya, Pak. Iya, kalau saya seperti itu. Kalau saya yang jenengan ceritakan di dalam ruangan, di gedung, di tengah kota ada peternak kelanceng seperti ini. Saya kasihan, Mas. Kasihan kelancengnya, bukan orangnya. Iya, kasihan kelanceng. Ini. Terus mereka makan apa? Kita aja nggak makan, lapar, apalagi mereka. Bisa mati kayak gitu, bisa hilang koloni-koloninya ya, Pak. Iya. Itu ya seperti kata Mas Arif tadi, pembunuhan massal itu seperti itu ya. Jadi memang kita harus seperti nih. Ini persis di belakang rumahnya Mas Arif ya, seperti ini. Jadi Mas Arif di depan itu bunga-bunga itu sudah banyak ya teman-teman tadi. Di pagernya itu bunga-bungaan banyak. Terus misalkan ini juga di belakang rumahnya ada bambu untuk mancing, Pak. Iya. Untuk mancing. Nah, bambu-bambu ini untuk mancing biasanya Mas Arif apa sih supaya ada madu baru yang belum bergabung ke komunitasnya Mas Arif? Itu komunitas. Saya kasih propolisnya, Mas. Propolisnya. Iya, saya ambilkan dari sini, saya oles-oleskan di pintu masuknya itu dan di dalamnya. Nah, nanti kalau ada tiba-tiba ada koloni yang pecah koloni, lanceng yang pecah, mereka akan langsung mencium aroma itu, gitu. Langsung masuk. Wah, ini menarik nih ngomongin propolis nih, Pak. Untuk satu balok ini ketika dibuka itu ada berapa macam hasil sih yang mereka hasilkan? Itu ya, Mas. Pertama yang jelas kalau kita ternak madu lanceng itu madunya jelas. Ini yang rasanya saya katakan tadi manis asam terus ada pahitnya juga. Itu pertama. Yang kedua ada polen itu buat makanan lanceng itu sendiri. Tapi juga ada kegunaannya juga. Terus ada yang namanya propolis itu tempat untuk menaruh madu, seperti kantong-kantong madu bulat-bulat yang bulat. Ini rasanya pahit jetir, Mas, ini, tapi khasiatnya wow, luar biasa ini. Wow, itu propolis. Itu propolis. Terus ada telur bekerja, pupa tadi, telur ratu, dan ratunya sendiri seperti itu. Jadi ada 5 ya, ada 5 macam ya tadi ya, yang di dalam ya, yang di dalam sini ya, yang dihasilkan untuk kesehatan, untuk konsumsi ya cuma madu, polen, dan propolis. Itu yang untuk 3 untuk kesehatan. Tapi kan mereka kan ngasih manfaat untuk kita, mereka juga ngasih manfaat ke mereka juga gitu ya. Jadi yang 2 tadi kayak telur tadi itu manfaat untuk komunitas mereka sendiri gitu. Wah, ini sangat-sangat, apalagi kalau ada madu terus kasih propolisnya itu, wah, itu khasiatnya bagus sekali, Pak. Kira-kira kalau madu yang membedakan khasiat madu lanceng sama madu tawon biasa itu apa sih? Madu tawon dan madu lanceng, madu biasa dan madu lanceng. Yang saya rasakan ya, Mas, saya hanya merasakan kalau madu tawon itu kan juga untuk kesehatan. Tetapi kalau madu lanceng khasiatnya, Mas, lebih luar biasa. Saya browsing di internet itu katanya membantu kecerdasan anak, menjaga imunitas,
bisa mengobati obat penyakit dalam. Nah, terus bisa juga teman saya itu luka, Mas. Luka ini nggak sembuh-sembuh. Diolesin itu ternyata sembuh juga. Wow, mempercepat penyembuhan luka. Iya, mempercepat penyembuhan. Dari dalam juga terus dari luar. Itu ada. Wah, ini bisa banget nih. Kayak gini nih buat teman-teman yang sekaligus ingin budidaya dan juga ngasih manfaat ke orang-orang sekitar yang mungkin ada masalah dengan kesehatannya gitu ya. Iya. Orang diabetes biasanya kan mengkonsumsi ini juga, Mas. Kan mereka tidak boleh minum gula ya. Iya. Kalau ini kan otomatis tanpa gula. Ini sudah hasil alami, hasil tanpa olahan apapun, tanpa gula, tapi manis. Tapi ada pahit-pahitnya dikit. Ada kecut-kecutnya dikit. Sensasinya itu, Mas. Ya, itu sensasi kalau saya pribadi, saya minum sesuatu yang di luar, misalkan di luar manis atau apa tuh. Misalkan manis, ada kecut itu. Kok sehat ini? Wah, terus sensasinya tuh ada kalau kita mau minum sesuatu yang sehat, makan sesuatu itu ada sensasinya. Ini madu ini nggak cuma manis tapi ada asam-asamnya juga, itu sangat menarik sekali.